wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6, kami akan mengangkat kisah dari novel Babu Anak Pertama. Sedikit sinopsis dari novel ini itu menceritakan tentang seorang anak sulung yang memiliki satu adik juga. Kemudian dia itu terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan beberapa tuntutan dari orang tuanya, kemudian juga ayahnya yang terpaksa di-PHK dari tempat kerjanya. Sebelum kami menampilkan dramanya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfi Julianti sebagai debt collector. Saya Lucy Legna sebagai orang tua. Saya Tadek Muhammad sebagai ayah. Saya Kadang Rizky Pratama sebagai anak pertama. Saya Nadia Zahra berperan sebagai Syahna, adik dari Dana. Selamat menyaksikan. Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, Danang tahu bebannya berat. Selain harus menjadi contoh baik untuk adiknya, dia juga harus memenuhi ekspektasi ayah dan bunda. Terlebih setelah dia mulai memasuki dunia kerja. Awalnya, semua baik-baik saja. Hingga ayah tiba-tiba di-PHK, sementara bunda sudah tidak bekerja. Semua beban tanggung jawab bertumpu padanya. Namun, support yang dia harapkan tidak pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Hanya kecacian, diremehkan, dan dibandingkan dengan anak dari rekan orang tuanya yang cukup sukses. Dan merasa semua tidak adil, putus asa dan tidak dapat menentukan arah hidupnya sendiri. Bahwa anak pertama, benarkah harus keras sekarang? Bukankah terus digerus air karena itu juga bisa harus terkikis? Hebat ya, kemarin anak Tante Caca, si Ilham lolos CPNS tahun ini loh. Iya. Kamu harusnya bergaul sama mereka, siapa tahu nular rezekinya. Gak cuma di rumah aja, santai-santai, tiduran, terus gak ngapa-ngapain seharian. Percuma waktu itu kamu wisuda, gak ada hasilnya. Danan juga lagi berusaha, Bun. Berusaha sampai kapan, Dadan? 4 bulan kamu nganggur. Kalau bunda sama ayah nggak milih-milih kerjaan buat Danan pasti udah kerja hari ini. Apa? Coba bilang sekali lagi, gimana bunda sama ayah milih-milih? Bunda sama ayah cuma gak mau semua usaha kami sia-sia gitu aja buat nguliahin kamu, Danan. Seenggaknya Danan bisa mulai dari pengalaman, Bun. Kalau gini Danan jadi nggak punya pengalaman sama sekali. Pengalaman apa? Kerjaan yang kamu mau itu kerjaan recehan, kerjaan yang gak serius. Memang salah kalau kami sebagai orang tua mau yang terbaik untuk hidup kamu. Yang terbaik menurut bunda sama ayah belum tentu yang terbaik menurut Danan. Nyindir kamu ya, bunda selalu gak suka kalau kamu ngelawan gini. Mau kemana kamu? Ngambil jemuran lagi, Bun. Bun, ayah di PHK. Kantor tempat ayah bekerja bangkrut. Terus kebutuhan rumah kita gimana? Dana juga belum kerja, tabungan kita. Nggak tahu dari kemarin kantor ayah bermasalah dan puncaknya hari ini semuanya dipulangkan mendadak. Ya terus gimana sekarang? Gak mungkin kamu gak kerja, Mas. Masih banyak kebutuhan rumah yang Tahu, harus. Bun, kamu diam dulu. Aku juga pusing tadi mikirin masalah ini. Aku tahu tanggung jawabku. Sekarang ini tolong jangan bahas dulu. Cari kerjaan yang lain dong. Salahin anak kamu lah, jangan salahin aku. Nanti Danan cari kerjaan lagi. Danan usahain minggu ini bisa kerja. Sekarang tahu kan alasan bunda mau kamu kerja di tempat yang bagus dan gaji tinggi? Ya ini alasannya, Danan. Ayah gak bisa selamanya kerja. Kalau orang tua ngasih nasihat itu dipikir lagi, Danan. Kamu pikir kita sebagai orang tua gak mau lihat anak-anaknya sukses? Iya, Danan ngerti. Selama ini Danan juga berusaha cari kerjaan yang sesuai keinginan ayah dan bunda. Usaha terus alasan kamu. Bunda butuh hasilnya, bukan cuma usaha kamu yang gak seberapa itu. Gak ada sehari pun, Danan. Allah, udahlah. Bunda gak mau dengar kamu beralasan ini itu lagi. Gak ada yang bisa dibanggain dari kamu. Dari dulu selalu aja begitu. Bun, dengerin abang dulu. Gak usah ikut campur kamu, Syahna. Ngapain belain abang kamu? Omongan bunda benar, dia gak bisa ngapa-ngapain. Abang udah berusaha, Bun. Syahna lihat sendiri. Setiap pagi abang nyari loker dari pagi sampai malam. Dan bantuin bunda pegang kerjaan juga. Jadi di mana letak abang gak ngapa-ngapain kayak yang bunda bilang?
Itu memang kewajiban abang kamu ngebantuin bunda di rumah. Bunda juga hargain usaha abang dong. Selama ini abang selalu bantuin bunda, nurut sama bunda. Tapi kenapa bunda selalu nyalain abang terus? Berani kamu sama bunda? Berani. Danan minta maaf bun, nanti Danan cari kerjaan lain yang lebih bagus dan gajinya tinggi. Duh bang, jangan kayak bawang putih gitu dong, nurut-nurut aja. Kalau ada kesempatan buat membela diri dipakai. Jangan abang simpen terus, bunda sama ayah gak akan pernah mau ngerti. Iya. Ya bun, Danan diterima kerja, gajinya emang kecil, tapi Danan bisa belajar dari sini buat pengalaman. Pengalaman emang penting Danan, tapi bukan berarti kamu asal ambil kerja dengan gaji segitu, itu nggak layak. Danan cuma mau kerja, Danan capek kalau terus-terusan harus nunggu kerjaan yang sesuai sama apa yang bunda dan ayah mau. Capek? Kamu pikir kami gak capek biayain kamu dari dulu? Justru karena itu, kami gak mau kamu asal pilih kerjaan. Terus, Danan sekarang harus gimana lagi? Ya usaha lebih keras, padahal ayah dan bunda selalu mendorong kamu buat maju. Ayah juga sering ngirim info-info lowongan kerja buat kamu kan? Apa artinya itu? Ayah nggak peduli sama kamu. Kualifikasinya ya, Danan baru lulus kuliah, sedangkan mereka cuma menerima orang-orang yang udah punya pengalaman 1-2 tahunan. Kamu bisa coba pakai pengalaman magang kamu, organisasi kamu selama di kampus, IPK kamu juga lumayan bagus, atau selama ini kamu aja yang malas cari kerjaan lain. Maunya terus di rumah. Pengennya disuapin terus sama orang tua ya Danan? Enggak ya, demi Tuhan. Ibu, suami udah 2 bulan dengan pinjaman online, belum bayar sebesar pun. Kapan mau dilunasin? Jangan coba-coba ngulur waktu ya. Kapan? Saya nggak tahu. Jangan bohong bu, suami ibu nunggak 2 bulan loh. Saya nggak peduli alasannya. Pokoknya bayar sekarang juga, atau nanti saya buat lebih parah. Berapa utang suami saya? Semuanya 25 juta. Saya nggak ada uang segitu. Saya nggak mau tahu bu. Ibu harus bayar utang suami ibu sekarang. Saya bayar cicil gimana? Saya beneran nggak ada uang sebanyak itu. Saya nggak punya. Mau nyicil berapa? Awas kalau kabur ya. Ya sudah, sebentar bu. Saya ambilin dompet dulu. Ini cuma ada 3 juta. Cuma 3 juta? Itu belum cukup bu. Utang suami ibu itu sekarang total 25 juta. Termasuk bunganya loh. Sisanya harus dibayar juga. Jangan salah kalau konsekuensinya menimpa keluarga ibu juga ya. Kasih sayang sama suami saya waktu lagi bu. Nanti saya cari uang lagi buat nyicil bayarnya. Saya janji gak akan kabur. Ya udah, saya kasih waktu ibu buat melunasi utangnya 1 bulan. Kalau belum ada cicilan pembayaran yang masuk, saya hancurin rumah ibu. Saya bakar sekalian. Makasih bu, makasih. Maksud kamu apa mas? Kenapa kamu pakai pinjol? Kenapa kamu gak bilang ke aku? Kalau pinjaman kamu udah 25 juta ke atas. Gimana pikiran kamu? Aku gak pinjol gara-gara kamu yang berisik. Uang terus. Bun, kenapa? Kalau kamu pinjam, punya utang 25 juta, uang dari mana kita bisa ganti? Kalau gitu, kamu bunuh aku aja. Malu aku, malu ditagih debt collector ke rumah. Malu. Tenang dulu bun. Uangnya buat apa ya? Gaji Danan aja di mata ayah masih kurang. Terus utang ayah gimana Danan bayarnya? Danan minta maaf kalau selama ini Danan gak bisa buat bikin ayah bangga. Danan ngerti kerjaan Danan emang gak seberapa. Ayah denger Danan gak? Kenapa harus pinjol ya? Basic kamu, gak orang lagi tidur aja. Sekarang gimana caranya Danan bisa lunasin utang ayah? Sedangkan Danan juga harus nyari uang buat bayar UKT Syahna. Uang sebanyak itu yang ayah pinjam buat apa? Berani kamu ngomong gitu ke ayah? Ku sabar
Saya bayar minggu depan, Bu. Minggu depan? Jangan bercanda. Hari ini semua bakal harus lunas. Kalau nggak dibayar sekarang, semua barang di rumah ini saya angkut ke mobil. Kamu jangan ambil semuanya dulu, Bu. Tunggu suami saya pulang. Ibu temuin dia aja langsung. Ah udahlah. Ini ancaman buat lo ya. Gue nggak main-main. Barang yang gue bawa ini belum nutupin semua utang lo. Kalau lo masih nggak bayar, gue bisa bakar rumah lo. Aku didatengin lagi sama debt collector pinjol kamu. Sedangkan kamu selalu nggak ada di rumah setiap dia datang. Jadi kamu Bun, aku baru pulang nyari uang, kamu pikir yang salah cuma kamu. Aku juga capek kayak gini, aku juga ngejar-ngejar aku, bukan cuma kamu. Kalau kamu nggak pinjol, Apa bedanya pinjol dan pinjam uang ke teman aku yang kaya? Sama aja Bun, dan juga sama aja. Gak becus dan kerjaan yang bener. Gaji segitu mana cukup buat tutupin utang kita. jangan salahin Danan terus. Bukan Danan yang salah, tapi kamu. Alah, kamu biasa juga nyanyiin aku. Ngaca sana, kamu juga gak becus jadi ibu dan istri. Kamu mau kemana? Selesaiin dulu masalah utang kamu, Mas. Bunda, bangun Bunda. Bang, Bunda tadi pingsan di rumah. Sekarang udah dibawa ke rumah sakit, dibantu sama tetangga. Sekarang Bunda ada di UGD. Dokter bilang kemungkinan kena serangan jantung. Anak tetangga, tadi ayah sama Bunda sempat berantem di rumah. Cepat pulang ya, Bang. Keluarga pasien Buena ya? Iya dokter. Kondisi Buena sudah stabil. Serangan jantung yang terjadi tadi bukan karena penyumbatan pembuluh darah, tapi akibat stres emosionalnya. Buena sepertinya mengalami tekanan mental yang ekstrim. Kami akan memindahkannya ke ruang perawatan biasa agar Buena bisa lebih nyaman dan tetap dalam pengawasan medis yang tepat. Yang penting sekarang adalah tetap menemani Buena, menjaga ketenangan dan memastikan dia tidak stres berlebihan. Aku udah ngabarin ayah kalau Bunda masuk rumah sakit, tapi belum dibales. Ngapain ngabarin ayah? Ya karena aku tahu abang gak akan ngabarin ayah. Emang abang gak mau ngabarin ayah? Iya, aku tahu. Makanya aku nyelamatin abang biar abang gak serba salah nanti. Gak ngabarin ayah salah. Ngabarin juga abang gak mau. Jadi ya udah, aku aja. 1 minggu berlalu. Akhirnya, Bunda sudah beranjak pulih dan bisa dipulangkan ke rumah. Bun, aku boleh ngobrol sebentar sama kamu. Aku minta maaf. Semuanya salah aku. Seharusnya aku nggak ninggalin kamu waktu itu. Seharusnya aku nggak minta kamu. Padahal aku juga tahu kamu takut menghadapi debt collector yang sering datang ke rumah. Aku sadar sikap selama ini sebagai suami dan ayah banyak salahnya, terutama sama Danan. Aku sering maksa dia buat ngikutin keinginan dan ambisi aku, seolah-olah dia nggak punya pilihan lain. Padahal aku tahu, tak seharusnya aku taruh semua beban itu di pundaknya. Aku juga minta maaf karena gak bisa ngerti kondisi kamu dan selalu menuntut kamu tanpa mengerti kesulitan kamu ya. Makasih Bun, udah mau maafin aku. Oh iya, kamu gak bakal pusing-pusing lagi cari uang atau minta dana buat nyicil utangku. Utangku udah aku bayar cicil ke mereka. Aku gak mau kalian terbebani sama kesalahanku lagi. Danan, kamu mau berangkat kerja ya? Sarapan dulu yuk, Bunda udah masak. Danan buru-buru Bun, takut halte udah rame jam segini. Bunda siapin bekal aja kalau gitu. Kamu tunggu sebentar ya. Masakan Bunda yang lain juga hampir matang. Sayang kalau nggak ada yang ngabisin. Maafin Bunda ya. Bunda baru sadar kalau kamu nggak gagal. Kamu cuma lagi berproses. Bunda yang salah.
Bunda yang terlalu banyak menuntut. Bunda juga nggak bisa ngerti keadaan kamu. Semangat kerjanya ya abang. Padahal ada banyak kesempatan kamu bisa marah sama kami, bisa kabur dari rumah diam-diam atau melakukan apapun yang bisa dilakukan anak seusiamu. Tapi kamu tetap nurut sama ayah dan bunda. Maafin ayah ya, ayah bangga sama kamu Danan. Ayo, 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 besok kita pergi makan. Hadiah tak seberapa dariku karena kamu super membanggakan. Ayo pergi ke tempat langganan, disajikannya menu-menu andalan. Untukmu yang juara satu, idolaku selalu di mata hati telingaku. Ayo, 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 besok kita pergi